yen tan weruh uripiro uripe dolan kebo. Kang Mas, satu lagi terkait dengan tadi bagaimana atur pisungsung bektos kita kita menyampaikan kebaktian kita kepada leluhur dan juga ada nilai sedekah gitu ya. Apakah kalau coba saya berparadigma integrasi, interkoneksi tadi antara religion atau agama, sains, filosofi atau agama, budaya, teknologi, ketika ditarik ke makna hakikat, ma'rifat atau tasawuf ya di dalam dimensi Islam, sebenarnya tujuannya agar kita yang pertama itu selalu berhusnudzon, yaitu berprasangka baik kepada yang lain. Ya. Baru yang kedua ya kalau diizinkan kanugrahan kita akan niteni dan tahu itu leluhur. Apakah sebenarnya seperti itu jumbuhnya Kang Mas ya? Agar kita tidak berprasangka buruk kepada hanya melihat fisik orang berbuat. Ya. Saged dikaitkan nggih. Tan kena kinaya ngapa, tan kena kira. Jadi jangan kita itu pokoknya gini, asal agar supaya kita selamat, kita itu jangan mudah untuk menghina orang, meremehkan orang. Rahayu sagung tumati. Itu banyak salahnya deh. Kita mau merendahkan orang lain itu bisa dikatakan 80% keliru. Apalagi yang belum kenal, apalagi yang cuma lihat di YouTube atau hanya dengar di berita di media, kan ikut-ikutan orang si A si B ngomong jelek ke si C, terus kita ikut-ikutan. Nah jangan seperti itu. Tanyakan dulu ke kita, pernah nggak si C yang diomongin jelek sama si A si B itu tadi, pernah nggak kita menyaksikan dia jahat secara langsung? Kalau kita pernah melihat dia jahat, memang dia jahat setiap hari seperti itu ke semua orang. Belum tentu kan? Apalagi kalau ditanyakan balik ke diri kita sendiri, pernah nggak jahitin kita? Kalau enggak ya jangan kita ikut-ikutan membenci. Kalau memang kita dimintai tolong, boleh mengurai masalah tapi tanpa perlu membenci si orang itu. Rahayu. Gitu loh Mas. Itu baru bijaksana. Ini implikasi dari kawruh laku ngelmu niku kanthi laku itu kepada leluhur, implikasinya sangat luas sekali sampai seperti tadi nggih Kak Mas, berkahnya atau manfaatipun. Nah, Mas Mahfud pas pertama kali ketemu saya, kita ngobrol, terus sampai detik ini, apa yang dirasakan, progres apa yang dirasakan? Yang pertama saya merasa ngapunten menawi mengklaim nih Kak Mas, saya lebih mendekat, bahkan mungkin lebih tresno mencintai yang pepun dan leluhur saya, khususnya di Nusantara mligini pun nggih tanah Jawi. Terutama baik itu orang tua saya yang sudah kondur kasih dan jati sak penginggil, atau orang tua dalam arti mungkin orang tua sosiologis, guru-guru saya tercinta, terutama sekarang guru-guru yang spiritual Jawi, dan tentu saja akhirnya ke bahwa semua tadi terutama guru-guru spiritual itu mengarahkan agar bangkitnya kesadaran sukma sejati, sukma suci, sukma sampurno kita Kang Mas. Itu yang saya peroleh, itu yang bisa merubah 2 tahun saya bisa merubah Mas. Wujud dari manusia kebo menjadi manusia sejati ya Mas. Terus Kang Mas. Ngapunten Kang Mas, kula bareng sebelum kita masuk ke yang mikro makro kosmos, saya makanya menawi kidungipun lepat nyuwun arahan Kang Mas. Karena saya baru mungkin 1-2 bulan ini teringat lagi mau copat lama yang ada nanti dari mulai mijil sampai dandang gulo seterusnya sampai pocong, kalau nggak salah puniko dadang gulo. Ya, coba kalau lagu ngaken minta 1 tembang. Kalau untuk nanti yang lain-lain bisa kita bikin konten sendiri khusus. Siap. Tapi ini untuk salah satu. Karena Kang Mas tadi kebo tadi. Sekarang yang ada hubungannya dengan apa yang kita bahas, dan coba nanti Mas Mahfud bisa memberikan keterangan biar pemirsa juga bisa. Nyun izin Kang Mas, suara fales niki suhunya lagu-lagu tembang Jawi. Dandang gulo. Nek mboten lepat dandang gulo Kang Mas. Niki tentang berguru kepada seorang kaki tua gitu. Yang katanya dengan kerbau tadi. Nora gampang wong urip
yen tan weruh uripira uripe dolan kebo hamur kebo daging ira kalalien pinangeno pan manungsa dagingipun yen pinangan pasti karam nanging yen si roh guru kaki hamilio manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang weruhing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wosak mungkur tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruh rahayu saben mati. Nggih, maknanipun kurang lebihnya bahwa hidup itu tidak mudah. Kalau kita tidak memahami hakikat makrifatnya kita hidup di alam dunia ini, tidak mungkin sampai ke sukma jiwa kita, hanya wadak aja atau lahiriah semata, itu sama halnya dengan kerbau. Wow, kebo Kang Mas, tidak kebo. Saya langsung di. Tapi kebo sendiri Kang Mas ada manfaatnya. Dengan mau sesuai agama kepercayaan apapun dia, kalau bahasa kitanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tentunya dengan juga hati yang tulus ya, menggunakan mukmin kita ya, itu halal. Tapi manusia kalau tidak memahami hakikat makrifatnya di dalam dunia yang harus kawelasan, kasih sayang, ya dia kalau meninggal, maaf, jasadnya atau bangkainya itu haram. Bisa bermanfaat daging kebo. Leres nih. Terus yang kedua setelah itu saya baru ingat kalau mencari seorang guru kaki tadi adalah yang becik martabatnya, berakhlak budi pekerti yang mulia, yang mengajarkan kepada kita agar kita semakin laku becik, benar tur benar setiap saat. Ada perbaikan progres setiap hari yang itu buat diri kita, keluarga, dan bermanfaat bagi yang lainnya. Syukur memperoleh guru yang sudah bertapa, saya maknai sudah mampu mengendalikan hawa nafsu dunianya, setan di dalam dirinya. Kemudian diganti dengan laku becik, bener tur bener, beliau menjadi suri tauladan, uswatun hasanah gitu ya. Ingar sesung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, kalau Ki Hajar Dewantara menyampaikan. Nah, barulah nanti kita akan ketemu dan kita akan dapat berkah. Ketemu dengan guru sejati sukma kita sendiri, kita akan juga menjadi berbudi pekerti bawa laksono tadi, atau budi pekerti yang mulia, kita akan menjadi suri tauladan, dan kita akan bermanfaat buat diri kita, keluarga, dan yang lainnya. Kurang lebih, ngaten nun sewu menawi lepat yang panghapunten sak mampu kawula. Saya. Monggo Kang Mas nyuwun. Ya sudah, saya itu memang maknanya memang seperti itu. Nggih, Kang Mas. Saya pernah dengar kidung itu juga. Kayaknya memang di ini ya. Banyak ya kita kidung-kidung yang sakral, yang berisi pepeling. Dan ilmunya juga sudah ke levelnya udah makrifat. Cuman kadang orang itu kalau itu isinya itu Jawa itu udah kadang nilainya negatif. Stigmanya udah negatif dulu. Entah yo benehnya. Bagus ya. Itu pepeling yang nanti kidung-kidung yang lain kita bahas lebih lanjut. Sendika dawuh Kang Mas. Membahas tentang kidung. Siap Kang Mas. Monggo sekarang bisa berarti dilanjut. Sampun diparingi gong nih. Apa yang saya pelajari udah lama Nah, terakhir untuk yang sedekah tadi Kang Mas
ada satu saya niteni ini kata Mas. Ini yang sudah lama sekali saya tanyakan dan sering sowan kok selalu ada berapa yang kemudian saya lupa ya. Tadi Mas menyampaikan tan kena kini rongopo, tan kena kino yang ngopo. Saya jadi ingat dan saya sering juga mengucapkan itu. Misalnya bersyukur kepada Gusti ingkang Maha Welas Asih, Gusti Allah, Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang tan kena kino rongopo, Gusti tan kena kino yang ngopo, Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo. Nah itu mohon penjelasan secara detailnya makna dari kawruh leluhur Jawa yang luar biasa tadi. Ya artinya sebenarnya sederhana. Kita tidak boleh gampang meremehkan orang, itu saja. Tidak boleh gampang menilai buruk seseorang. Sejahat-jahatnya orang ada sisi baiknya. Itu pasti. Tidak ada manusia yang 100% jahat. Kalau memang mau menilai, mampu nggak kita itu menilai kejahatan orang tapi juga kebaikan? Bisa nggak? Seandainya nggak bisa, ya jangan ngumbar perkara, jangan ngumbar keburukan orang. Ya, di hadapan orang lain terutama begitu. Kalau memang mau ngomong langsung aja langsung ke yang bersangkutan. Tabayun nggih, konfirmasi nggih. Konfirmasi. Jadi misalnya saya tuh tahu, saya tuh dapat info sesuatu yang negatif di diri Anda itu seperti ini. Saya mau dengar langsung dari Anda. Mungkin ada perspektif dari Anda yang bersangkutan. Itu biasa kan. Karena kadang ini seolah-olah orang itu melakukan sesuatu yang jahat. Memang bukan seolah-olah, tapi seseorang melakukan suatu kejahatan. Tetapi setelah dibongkar semuanya, ternyata ada alasan kuat. Ya walaupun itu tidak dibenarkan, tapi setidaknya ada alasan yang sangat kuat. Ya, misalnya seperti itu. Apakah itu? Ya dalam hukum pun seperti itu kan, hukum positif itu kan menimbang. Seseorang itu melakukan pembunuhan, tetapi kan belum tentu dia itu salah. Pembunuhannya memang salah, tapi belum tentu dia dapat hukuman. Karena mempertahankan diri. Misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya seperti yang kasus terjadi di mana itu, Nusa Tenggara Timur atau di mana yang dikeroyok begal, begalnya tewas, dia malah yang dihukum, kan kayak gitu. Seharusnya itu sempat dengar. Itu kan memang dia membunuh, itu masuk ranah delik hukum, pidana. Tetapi ada hal yang bisa membebaskan dia karena untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan keselamatan jiwa, dan dia melakukannya itu tidak dengan senjata tajam, tapi dengan tangan kosong atau dengan batu apa-apa yang ada di situ, kan itu spontanitas. Untuk ya ada hal-hal yang seperti itu yang akhirnya membuat orang itu bebas dari hukum, hukuman. Karena cukup alasan seperti itu. Berarti timbang rasa misalnya hakim, jaksa, pengacara itu penting sekali nggak? Ya penting. Jadi ada selain hukum positivistik. Betul, ada rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan.